Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Satria Destara Naira, yang kedua, Iqbal Priyono, yang ketiga, Fadila Amarilia, dan yang keempat, Faranida Gita Busbandari. Di sini, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islamiyah. Muamalah menurut istilah syariah Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun mualaf secara etimologi memiliki makna yang sama dalam mualaf, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain. Jenis-jenis mualaf. 1. Syirak. Syirak merupakan suatu akad dimanapun dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 2. Jual beli, kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki seterusnya. 3. Murabahah, transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan margin, ketentuan atau harga pokok pembelian. 4. Sewa menyewa, suatu imbalan yang diberikan kepada seorang atas jasa yang diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. 5. Hutang piutang, menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Tujuan mualaf, terciptanya hubungan yang harmonis antar sama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Dasar hukum ekonomi Islam. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, yang merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Hadis dan as-sunnah. Dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harifah berarti cara adat istiadat, kebiasaan hidup mengacu pada perilaku Nabi SAW yang dijadikan teladan. Sunnah sebagai besar didasarkan pada praktek formatif masyarakat di zamannya. Dasar hukum ekonomi Islam. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, yang merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Hadis dan as-sunnah. Dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harifah berarti cara adat istiadat, kebiasaan hidup mengacu pada perilaku Nabi SAW yang dijadikan teladan. Sunnah sebagai besar didasarkan pada praktek formatif masyarakat di zamannya. Ijma. Ijma adalah suatu prinsip isi hukum baru yang ditimbulkan sebagai akibat dalam melakukan penawaran dan logika menghadapi suatu masyarakat yang meluas dengan cepat. Ijazah dan qiyas. Secara teknis, ijazah berarti meneruskan setiap usaha yang menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan kilat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman secara resmi. Ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi 1. Tauhid keimanan, 2. Adil keadilan, 3. Nubuwah kenabian, 4. Khalifah pemerintah, dan 5. Ma'ad hasil. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis
atau multiple ownership, kebebasan bertindak atau berusaha atau freedom to activity, serta keadilan sosial, social justice. Multi-ownership, kepemilikan multijenis merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Freedom to activity, kebebasan bertindak atau berusaha, merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khalifah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasul, siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Kemudian social justice, keadilan sosial merupakan turunan dari nilai khalifah dan ma'ad. Nilai ini memiliki arti pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Dari paparan atau penjelasan sebelumnya, maka kami menyimpulkan bahwa muamalah adalah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat 4 dasar hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis dan as-sunnah, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada ijtihad dan qiyas. Serta ada pun prinsip ekonomi dalam Islam, ada 3, yaitu yang pertama ada kepemilikan multijenis, ada kebebasan bertindak atau berusaha, dan yang terakhir ada keadilan sosial. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam makalah yang kami buat. Tentunya banyak kekurangan karena terbatasnya referensi dan pengetahuan yang kami peroleh. Kami berharap pada para penonton dan pendengar untuk memberikan kritik dan sarannya yang membangun pada kami demi sempurnanya presentasi ini. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.